Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadinil qamisil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi min Allah ta'ala. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya, pertolongannya kita semua masih bisa dapat dikumpulkan kembali di tempat masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam terlimpah curah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya, pada para tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan juga pada kita semua yang insyaallah diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan pembahasan pada ibadah harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Bayyinah ayat 5 yang menyatakan bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk beribadah melainkan ibadahnya tersebut harus murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan firmannya lagi, Bismillahirrahmanirrahim, fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Artinya, maka serulah Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya, pada Allah Subhanahu wa taala maksudnya, walaupun tidak disukai oleh orang-orang kafir. Masih melanjutkan menguatkan pembahasan ini bahwa ada ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir terlihatnya tujuannya untuk Allah, tapi tata caranya yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan ajaran perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh semisal ada suatu ibadah yang niatnya bagus untuk bersyukur misalnya, tapi ia menyembah kepada berhala patung atau pohon dengan menaruh makanan ke pohon itu atau ke patung itu. Lebih gila lagi ke tiang listrik kalau misalnya ada, bertuhan pada tiang listrik, naudzubillah min dzalik, atau yang lainnya pada hewan. Ya, dengan cara seperti itu ibadah yang salah. Sebab apa? Karena kebiasaan orang-orang kafir itu musyrik kalau memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau ditimpa kesusahan atau dapat bencana. Dalam permohonannya itu mereka selalu mengadakan syirik, yaitu meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Islam dilarang berbuat seperti mereka, sekalipun dibenci oleh mereka. Tantangannya itu kembali lagi, ibadah yang benar itu harus dilandasi dengan ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang disyariatkan, yang diberitahu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Resikonya mungkin dibenci oleh sebagian orang karena kita melakukan ibadah seperti itu. Namun memang sesuai dengan teks di sini,
ada kemungkinan resiko bakal tidak disukai oleh kaum-kaum seperti mereka, kaum kafir, orang-orang kafir musyrik, yang ketika ia memohon sesuatu tidak kepada Allah, mengadakan musyrik, mengadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Ala lillahid dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kazibun kafar. Shadaqallahul azim. Surah Az-Zumar ayat 3, ayat 2 sampai 3. Artinya sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu kitab ini dengan mengandung kebenaran. Oleh sebab itu, sembahlah Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya. Ketahuilah, kepunyaan Allah lah agama yang bersih. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan agama ini secara bersambung dari zaman ke zaman. Jadi kalau ada yang bilang agama Islam ini agama yang baru, itu salah. Sebab agama nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, Rasul sebelum Nabi Muhammad itu agamanya Islam. Namun penamaannya aja yang baru dikenal, oh ini Islam. Sebelumnya dikenalkan dengan nama agama Tauhid, yang artinya agama yang menyembah hanya kepada Allah, Tauhid satu pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nabi-nabi secara bergantian membawakan syariat agama Islam ini sudah sejak lama, sejak Nabi Adam alaihissalam, terus menyampaikan ajaran yang benar, cara ibadah yang benar. Dan juga gak banyak diantara umat-umatnya itu ada yang melanggar, ada yang menyelisihi daripada cara yang benar seperti apa, itu ada. Tetapi orang-orang yang mengadakan beberapa Tuhan, jadi ada orang ya setelah mendengar bahwa ada agama yang benar seperti apa, cara ibadahnya seperti apa yang benar, ada orang yang ternyata mengadakan ibadah yang baru, bikin cara yang baru dengan cara membuat beberapa Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, kami tidak sembah mereka melainkan supaya mereka menghampirkan kami benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ia membuat patung, pohon, menyembahnya. Sebenarnya ketika ditanya kepada orang-orang itu, ma dinuka, apa agamamu? Pasti orang itu akan jawab, agama saya Islam. Agama Islam, tapi kenapa cara ibadahnya kayak gitu? Jawab sama dia, ya dengan cara seperti ini, apa yang kami lakukan itu dengan harapan bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti membuat patung untuk sembah hewan, pohon, dan lain-lainnya. Makin kesini makin banyak contohnya seperti itu. Jadi dengan cara yang salah, yang tidak sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah akan menghukum di antara mereka dalam apa yang mereka berselisihan padanya, menyelisihi ajaran perintah Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah tidak memimpin seseorang yang dia itu pendusta, yang sangat kufur.
Jadi nanti orang-orang seperti itu akan mendapatkan azab balasan yang sangat amat pedih sebab mengada-ngadakan Tuhan dengan membuat Tuhan yang baru selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah jelas ayatnya kita ketahui yang sudah dibahas juga oleh musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguhnya telah diutus kepada umat seorang rasul yang memerintahkan rasul itu untuk menyuruh menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Taghut ini semacam bentuk yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti patung tadi, hewan atau makhluk yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan cara seperti itu menyembah taghut itu cara yang salah, yang tidak disyariatkan, yang tidak diajarkan oleh agama Islam ini untuk cara beribadah. Sebagaimana kita pelajari, cara ibadah yang benar adalah cara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, sebagaimana dalam sabdanya, "Shallu ra'aitumuni usolli", salatlah kalian sebagaimana cara aku salat. Bagaimana kita bisa tahu cara Rasulullah SAW salat? Kita belajar dari guru ke guru, gurunya belajar ke gurunya lagi, hingga sampai sanad kepada Rasulullah SAW. Jadi penting punya guru yang memiliki sanad ketersambungan ilmu kepada Rasulullah SAW. Sebab apa? Ketika kita belajar kepada guru yang salah, maka ibadah kita, ilmu yang diberikan kepada kita itu bisa dapat menjauhkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa tahu caranya untuk bisa mendapatkan guru yang benar? Setidaknya guru tersebut itu pernah belajar menuntut ilmu kepada gurunya, mempunyai guru. Dilihat riwayat pendidikannya, belajarnya ke siapa, seperti itu. Dan juga kebanyakan gurunya yang benar biasanya lebih ikhlas ketika mengajari, kemudian selalu sabar, nggak mengajarkan yang menyalahi syariat, dan masih banyak macam-macam yang lain. Kita cukupkan dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sisa sedikit lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.